Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu qayyumul matin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Allahumma shalli wa sallim ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah bahwasanya kita bertemu dan kembali dalam pemahaman tentang peningkatan keagamaan. Wawasan kita, penambahan ilmu kita, pengetahuan kita selalu kita mencoba ditambah. Kaitan dengan itu, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang bagaimana sih yang disebut dengan birrul walidaini. Di dalam salah satu hadis dikatakan ada doa yang mustajab, pastinya dikabulkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun da'watil mustajabah la syakkun fihinna. 3 orang yang berdoa yang mustajab, yang sangat mustajab, yang tidak akan diragukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata Nabi, da'watul walidi, doa yang diucapkan dari orang tua kepada kita. Seperti apa? Sering kalau kita memiliki keluarga, kita memiliki keinginan untuk maju, maka sang orang tua, kedua orang selalu melantunkan, sering menyampaikan, sering mengucapkan doa untuk keselamatan para putranya, para anak-anaknya. Baik yang ada di sini maupun yang ada di luar sana, di luar negeri, di segala macam, selalu disampaikan. Ya Allah ya Tuhan kami, selamatkanlah anak kami. Ini kata Nabi, insya Allah tidak akan tertolak. Ini semua akan dikabulkan. Jadi yang pertama adalah da'watul walidi, doa yang diucapkan dari orang tua kepada kita. Itu tidak akan tertolak. Yang kedua adalah wada'watul musafiri, doa dari orang yang sedang bepergian, sedang safar, perjalanan. Perjalanan kemana? Perjalanan ke Saudi Arabia, ke Irak, ke Mesir, ke Baghdad dalam perjalanan. Memakan waktu yang cukup lama. Kemudian ia menggunakan waktu dan kesempatannya untuk beribadah di dalam mobil, di dalam pesawat, di dalam kapal segala macam. Dalam perjalanan menuju ke arah tempat mencari ilmu segala macam. Ini kata Nabi akan selalu didengarkan. Ini kata Allah akan selalu dikabulkan apabila engkau memintanya. Jadi yang pertama, doa yang diucapkan oleh orang tua. Yang kedua adalah seorang siswa, seorang santri, seorang seperti kita. Ketika dalam musafir perjalanan segala macam, ini akan dikabulkan oleh Allah apabila kita meminta sesuatu. Kemudian kata Nabi yang ketiga, wada'watul madlumi, yaitu doa dari orang yang sedang didolimi. Sakit hati, sakit badan kita, sedang dipitnah, sedang dikaryasa politik segala macam. Ini sedang didolimi. Orang-orang yang didolimi dapat pengecualian dari Allah. Apabila mengangkatkan tangan, memohonkan tangan kepada Allah di seperti begini, memohon dengan secara serius, ini akan dikabulkan. Itulah sebabnya barangkali hati-hati. Kita tidak boleh mendolimi diri kita dan tidak boleh mendolimi orang lain. Apabila kita misalnya kena dolim orang lain, itu insya Allah doanya akan dikabulkan. Di Al-Quran dikatakan, Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, berdoa, berusaha, fatawakkal 'ala Allah, maka bertakwalah kepada Allah. Jadi kaitan doa, permintaan, keinginan, permohonan, selalu ujung-ujungnya adalah takwa kepada Allah. Dikatakan yang terkait dengan masalah keinginan kita untuk mendapatkan ridho, untuk kaitan dengan masalah doa. Itu masalah ridho itu dikatakan di dalam hadis berulang-ulang oleh para ulama. Ridullah fi ridul walidaini wa suhtullah bi suhtil walidain. Ridho Allah itu terletak pada ridho kedua orang tua kita. Dan murka atau bencinya Allah terletak pula pada kemurkaan kedua orang tua kita. Jadi hati-hati menempatkan diri, memperlakukan orang tua, tidak boleh menyakiti, tidak boleh mengkasari, tidak boleh berdegong, tidak boleh menentang kepada kedua orang tua. Ini hadis, bukan dari kita. Jadi kalau kita barangkali ingin selamat dunia dan akhirat, barangkali utamakan pengabdian kita kepada orang tua. Ini katanya hadis. Di kata-kata birrul walidaini, berbakti kepada orang tua,
Al-walidaini itu memiliki makna kedua orang tua kandung kita. Albir. Albir itu kebaikan atau akhlak yang baik kepada orang tua. Atau mentaati kedua orang tua dalam segala hal. Itu birrun namanya. Lawan katanya adalah al-uquq. Uququl walidaini. Durhaka kepada orang tua. Atau menyia-nyiakan, tidak mentaati dari perintahnya. Uquq ini durhaka kepada orang tua. Maksudnya menentang keinginan mereka dari perkara-perkara yang mubah atau yang wajar. Jadi kita tidak boleh uquq, menentang. Di dalam hadis dikuatkan, sesungguhnya termasuk yang mengagungkan Allah adalah orang yang menghormati orang muslim yang sudah tua, usianya sudah tua, pengalamannya sudah dalam, ilmunya sudah luar biasa segala macam, termasuk ayah dan ibu kita. Hadirin sekalian, keutamaan birrul walidain paling tidak ada beberapa hal yang terkait dengan itu. Contoh yang pertama, memberikan kehidupan yang layak. Kita dibesarkan, kita didoakan, kita dikandung, kita disekolahkan dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Kita diberikan modal, kita diberikan wawasan berkembang, bagaimana menjadi anak yang baik, anak yang soleh segala macam. Diberikan wawasan yang baik. Kita diberikan sekolah, diberikan didik segala macam. Nah, sekarang tuntutan kita birrul walidain antara lain adalah memberikan kehidupan yang layak kepada. Sewajarnya kita mengembalikan diri kita kepada hak yang paling benar, antara kita mencoba memperhatikan kedua orang tua kita. Yas'alunaka madza yunfikuna qul ma anfaqtum min khair faliwalidaini. Maka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka infakkan, jawablah harta yang kamu nafkahkan hendaklah ia diberikan. Infak itu kepada ibu dan bapak. Jadi yang paling penting memberikan infak pun termasuk yang diutamakan itu. Sebelum ke kerabat, sebelum ke orang lain, perhatikan dulu kaitan konteks ayat ini dengan kepada orang tua. Orang tua itu tidak akan minta, tapi dengan penuh perasaan. Seorang anak itu harus mengambil psikologi, harus mengerti bagaimana memperhatikan orang tua. Tanpa diucapkan kita memberikan pengertian bahwa orang tua itu memerlukan perhatian dari kita. Kecil-kecilan ada di luar kota bawa sesuatu yang membanggakan orang tua. Apa kebiasaan? Ya yang paling senang makanan misalnya, bawa sesuatu yang dari kita untuk makanan dia, kebutuhan dia. Ada bajunya, ada obat-obatannya, ada yang lainnya, kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya kecil dibawakan oleh kita. Ini merupakan satu penghargaan bagi orang tua, amat sangat luar biasa. Bagi kita kecil barangkali, tetapi bagi orang tua adalah besar. Sehebat apapun Anda, sehebat apapun saudara, kita ini adalah anak dari orang tua. Kita masih anak kecil di mata mereka. Jabatan apalah artinya, kedudukan apalah artinya, semua kita masih anak-anak. Itulah sebabnya barangkali kita harus turut, harus taat, harus hormat, harus menggugu, harus menuruti perintah kedua orang tua. Kemudian yang kedua harus bertutur kata yang baik. Itu di dalam salah satu hadis dikatakan ketika Nabi bertemu dengan para sahabat, ditanya. Nabi yang ditanya oleh para sahabat. Ia menjawab, siapakah yang paling harus diutamakan pelayanannya dalam kehidupan kita? Ummuka, summa ummuka. Kata Nabi mengatakan umuka sampai 3 kali memberikan pelayanan paling utama adalah kepada ibunya, bukan kepada tante, bukan kepada om, bukan kepada ayahnya, bukan kepada yang lainnya, apalagi kepada tetangga, apalagi ke sesuatu yang kenalan kita di kantor, di pekerjaan, di mana segala macam, bukan. Tetapi yang paling penting kepada umuka. Lalu kata Nabi, summa abaka, baru setelah umuka kepada ayahnya, kepada bapaknya. Summa aqrabul bil aqrab, kemudian orang yang paling dekat dengan keluarga kita, seperti katakan tadi, om, tante, tenaga, kiri dan kanan segala macam, baru kita melakukannya. Oleh sebab itu betapa mulianya seorang ibu memperhatikan anaknya. Kita memperhatikan kepada ibu, ibu memperhatikan kepada kita. Ibu melindungi kita, ibu yang mengarahkan kita sejak kecil. Bagaimana belajar membaca, bagaimana kita disuapi, dimandiin, belajar ngaji, belajar berkreasi, belajar mandiri, belajar dan belajar segala macam. Ini semua dibimbing oleh ibu. Dibesarkan, diarahkan. Dengan perlu kasih sayang ibu, insya Allah kita akan menjadi orang yang sangat baik. Akan menjadi insan kami. Contoh yang ketiga, kita harus mendoakan kepada dia. Wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira.
Wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil. Ingat tadi, ketika kita di waktu kecil siapa yang mendidik kita? Lembaga? Sekolah? Belum tentu, belum masuk ke sekolah, belum ke lembaga. Yang paling penting, yang paling penting, guru utama, teman pertama, induk pertama adalah ibu. Jadi benar ya. Kemudian yang keempat adalah membuat orang tua bangga. Ini ada 5 kata Nabi. Ketika Rasulullah SAW ditanya, apakah ada suatu kebaikan yang harus aku perbuat kepada orang tua yang sudah meninggal dunia? Rasul dengan bijak menyampaikan ada 5 hal. Pertama, kata Rasulullah SAW, as-salatu alaiha. Kamu lakukan sholat atas keduanya. Kamu lakukan sholat wajib, kamu lakukan sholat sunnah, kamu lakukan sholat tahajud, kamu lakukan sholat hajat, kamu lakukan yang segala macam. Dengan sholat itu akan mencegah perbuatan yang munkar. Dan selalu setelah sholat, tadi saya katakan, doakan kepada orang tuanya. Insya Allah akan jadi lebih baik. Jadi yang paling pertama, kata Nabi adalah as-sholatu alaiha. Kamu harus sholat atas keduanya. Aqimus sholat wa atuz zakat dan segala macamnya. Banyak hal yang terkait dengan masalah sholat. Amanat yang kedua kata Nabi dikatakan wal istighfar lahuma, kamu beristighfarlah sebanyak-banyaknya kepada keduanya. Astagfirullahaladzim. Kemudian bacaan tahlil, bacaan tahmid, bacaan sholawat, banyak yang lain-lainnya. Sering kita sampaikan. Kalau bacaan tahmid, tahlil, istighfar segala macam dengan tulus ikhlas akan sampai ke sana. Kita bukan lagi akan memberikan baju, kita bukan memberikan donasi uang, tapi akan memberikan ilmu. Maaf, kita akan memberikan amal untuk dia. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa. Bahasa orang tua dikatakan ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu dan seterusnya. Didoakan kepada ahli kubur. Dimohonkan, diampunkan Allah atas segala dosa yang ia lakukan, digampangkan dimasukkan kepada surga Allah. Siapa yang berdoakan? Kita kepada orang tua. Dan ini diharuskan ajaran agama. Jangan sampai kita pedit, merepet jengkol, tidak mendoakan. Ini salah. Jadi yang baik itu adalah yang mendoakan orang tua. Kata Nabi yang ketiga. Kemudian yang ketiga itu adalah penuhi janji keduanya. Orang tua biasanya memiliki janji, memiliki program planning. Lamun bapak, lamun ayah, insya Allah panjang umur, ayah akan melakukan, bapak akan melakukan A, B, C. Tapi ternyata dari program yang 10 itu hanya tercapai 5. Nah yang 5 itu kewajiban kita untuk melunasinya. Mengabulkannya, melakukannya dengan sebaik mungkin. Jumlah 10, baru selesai 5. Yang 5 kemudian kita lakukan. Kita lakukan dengan upaya semaksimal. Insya Allah kita akan mengalir. Apa yang kita lakukan insya Allah keselamatan, kebaikan, kemanfaatan akan mengalir kepada almarhum yang telah tidak ada. Kemudian yang keempat adalah silaturahmi. Silaturahmi kepada orang yang pernah ditemani waktu hidup oleh ayah dan ibu kita. Bahasa Sundanya ulah poeken obor. Mentang-mentang sudah maju, mentang-mentang anak anu segala macam, tidak mau ketemu teman ayah dan ibu. Ini salah. Seorang anak yang baik temui tetangga kiri dan kanan. Ahli-ahli orang tua kita dari ayah, dari ibu. Temuin mereka. Mereka orang tua, mereka saudara kita. Mereka seagama, mereka teman ayah dan ibu kita. Dan itu perintah agama diharuskan. Kita berkunjung ke sana, minimal kita bertanya. Kalau ada sesuatu kita mengirimkan sesuatu. Yang bisa bermanfaat kan banyak. Kemudian kata Nabi yang kelima, wal ikramu shadiquha, dan muliakanlah teman-teman almarhum itu dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak dimuliakan barangkali itu tadi salah. Jadi kalau kita ingat, kita nonton sinetron, kita baca sejarah segala macam, salah satu kebanggaan yang paling penting adalah bagaimana seorang ayah ketika sudah tidak ada itu diakui oleh anak-anaknya, datang kepada omnya, kepada tantenya, kepada yang lainnya. Bagaimana mengakuinya? Dengan cara apa? Dengan cara bercerita kebaikannya, idenya, gagasannya. Kalau ayah dulu tuh begini, kalau mamah itu begini, kalau emak itu begini, kalau engkau itu begini. Cerita program kehidupannya, cerita perencanaannya. Ini adalah membuat orang menjadi terbangkitkan emosi untuk melakukan amal yang lebih baik. Kan beberapa kali dikatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang baik itu
Orang yang memiliki khairun nas anfa'u, orang yang memiliki kemanfaatan untuk dirinya, syiarnya baik segala macam untuk dia dan untuk orang lain. Jadi ngepek untuk orang lain, manfaatnya bisa dimanfaatkan dengan cara bercerita yang baik. Sampaikan identitas orang tua kita yang belum tersampaikan dengan yang dulu itu. Kemudian yang kelima, melakukan kebiasaan kebiasaan orang tua kita, baik bapak maupun ibu. Itu dikatakan kata Rasulullah SAW, sesungguhnya termasuk kebaikan seseorang adalah menyambung tali silaturahmi kepada teman-teman bapaknya, ibunya sesudah bapaknya meninggal dunia. Hadis riwayat Muslim. Ini hadis. Nomor keenam adalah tidak boleh mencela. Rasul mengatakan termasuk dosa besar adalah seorang yang mencela kedua orang tuanya dengan cara dia mencela bapak orang lain. Maka orang tersebut balas mencela bapaknya, dia mencela ibu seseorang, maka orang tersebut balas pula mencela kepada ibunya. Jadi saling mengecek, saling menghinakan, saling menjatuhkan kedua orang tuanya. Ini dilarang oleh agama, ini tidak boleh. Kemudian ketujuh, melakukan apa yang diridhoi oleh Allah. Ridallah bi ridul walidain yang tadi sudah disampaikan. Kemudian kedelapan, membantu dalam pekerjaan, bersyukur. Anishkurli walidayya ilayyal masir, bersyukurlah kalian kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada kaulah kalian akan kembali. Ini barangkali penting, membantu pekerjaan orang tua. Fotografer, wartawan, penulis, pengusaha, ekonom, petani, guru, pengusaha yang lain. Orang tua itu biasanya memiliki keahlian yang amat sangat luar biasa. Tanpa disadari, kalau itu tidak dilanjutkan oleh kita, tidak dibantu barangkali, itu mungkin namanya tidak afdol. Tetapi manakala timbul dalam diri kita ingin membantu kepada orang lain melalui membantu orang tua, ini adalah pekerjaan yang amat mulia. Berikutnya adalah kesembilan, jihad di jalan Allah, jihad fisabilillah. Berikutnya adalah Rasul bersabda, wajib memenuhi panggilan ibu daripada salat sunat. Contoh Alqamah, ahli ibadah. Ia sedang melakukan kegiatan salat sunat. Ibunya teriak-teriak manggil Alqamah. Mana Alqamah? Alqamah. Beberapa kali ceritakan dalam sejarah gitu-gitu. Alqamah tidak mau menjawab karena sedang taat kepada Allah. Cerita dia. Padahal dia bukan sholat wajib, dia sholat sunat. Kata agama tadi dikatakan waktunya lebih baik menjawab panggilan daripada orang tuanya. Kenapa? Yang manggil siapa tadi? Kepada ahli ibadah, ibunya. Kata agama lebih baik, lebih utama menjawab, mengiyahkan kepada orang tua ketimbang kamu melakukan sholat sunat di masjid atau di tempat-tempat sujud di tempat-tempat yang lainnya. Saking hebatnya. Ini barangkali hal-hal yang kaitannya penting dengan itu. Bentuk-bentuk daripada birrul walidain itu berbakti kepada orang tua antara lain pertama, taat dan patuh terhadap perintah kedua orang tua. Taat dan patuh kepada orang tua ini dalam nasihat, dalam kehidupan sehari-hari agar kita tidak mendapatkan permasalahan. Yang kedua, senantiasa berbuat baik terhadap kedua orang tua, bersikap hormat dan sopan santun. Kemudian tidak kalah pentingnya membantu ibu, mendoakan ibu, bapak, kemudian menjaga kehormatan dan nama baik mereka, kemudian menjaga, merawat ketika ia sakit, ketika di rumah sakit, ketika ekonominya menurun. Kewajiban siapa? Kewajiban kita untuk segala menolong kepada orang tua kita. Kemudian dasar hukum seperti yang dikatakan tadi, kita lihat di dalam surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsana. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Akhirnya daripada ayat itu wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jadi ingat, hanya orang tualah yang akan menyelamatkan kita. Hanya orang tualah yang harus kita utamakan, yang lebih utamakan dari kegiatan-kegiatan yang lain. Hadirin sekalian, menurut Imam Al-Ghazali ada nasihat akhlak kepada orang tua. Bentuknya katanya antara lain sebagai berikut. Pertama, harus mendengarkan pembicaraannya. Diperhatikan amanatnya, jangan disangkal. Jangan didebat dulu, perhatikan kalimat demi kalimat, maknanya seperti apa, contohnya seperti apa. Ini kata siapa? Kata Imam Al-Ghazali. Yang kedua, melaksanakan perintahnya. Yang ketiga, tidak berjalan di depannya. Kita berjalan,
Lenyeng kehareupeun anak segala macam. Itu tidak boleh. Etikanya harus kita di belakang, orang tua yang di depan. Pak, orang tua kan sudah bungkuk, sudah pernah segala macam. Justru itulah harga diri orang tua terlindungi dengan sebaik-baiknya, berjalan di depan, diutamakan. Nomor berikutnya, tidak mengeraskan suara ketika berbicara dengan orang tua. Tidak teriak-teriak, tidak mengatakan upin, tidak memberikan kata-kata menyangkal yang sangat tidak menyukai orang tua. Kemudian kalau dipanggil harus menjawab panggilannya. Kemudian berkemauan keras, menyenangkan hatinya, menundukkan posisi badannya kalau dia bongkok, kalau dia kurang lurus, tidak mengungkit kebaikan ketika ia terhadap mereka ketika ia hidup, tidak memandang dengan mata melotot dan tidak memandang matanya dengan sinis. Kemudian di hadis lain, kemudian di nasihat lain di Masih Al-Ghazali dikatakan, bila duduk jangan duduk di tempat yang lebih tinggi. Kita lebih tinggi, orang tua di bawah. Tidak boleh. Itu tidak sopan. Kita Al-Ghazali. Kemudian bila duduk selayaknya kalau dihadapkannya tidak boleh selonjongan, kaki ke depan, badan membelakangi segala macam, itu tidak boleh kepada orang tua. Jangan menyombongkan diri di hadapan orang tua meskipun kita kerja sebagai pejabat tinggi. Yang saya katakan tadi. Kita memiliki perasaan, kita udah berkarir segala macam. Kita tetap anak-anak, kita tetap seorang anak yang harus hormat kepada orang tua. Hormat kepada orang tua, itu diutamakan. Sekalipun kita pengusaha, pejabat tinggi, orang yang sukses, orang yang berkarir segala macam, tidak boleh. Jangan pelit untuk kedua orang tua. Sering-seringlah mengunjungi mereka, utamakan ibu daripada bapak, kemudian doakan mereka saat masih hidup, kemudian jika pergi dari rumah, seperti kata tadi. Jadi utamakan, kita selalu mengatakan, selalu izin kepada orang tua. Banyak ayat yang menjelaskan tentang itu. Itu dikatakan bahwa wasainal insan biwalidayhi amalat ummu wahnan ala wahnan misal dan seterusnya. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu dikatakan di dalam surat Luqman ayat 14. Kemudian surat Al-Anbiya ayat 7. Kemudian surat Al-Mujadalah ayat 11. Itu terkait dengan masalah-masalah orang yang diangkat derajatnya amat sangat tinggi dengan dua hal. Satu, orang yang beriman, kemudian orang yang berilmu. Kaitkan dengan masalah apa? Ridullah fi ridul walidain. Dikaitkan dengan ridho Allah, dikaitkan dengan berbakti kepada orang tua, dikaitkan dengan birrul walidain. Hadirin sekalian, itulah sebabnya barangkali yang paling penting kembali ke asal, bagaimana memposisikan diri kita agar kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Jangan lupa selalu kita katakan kepada mereka kata-kata yang santun, yang sopan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.